Warga Balikpapan dikejutkan rumah kosong di kawasan padat penduduk terbakar. Bea Cukai Kalbakbar gagalkan pengiriman 58,3 ton rotan ilegal di Pelabuhan Wikora, Pontianak. Meski masih banjir, aktivitas belajar di salah satu sekolah di Kabupaten Banjar tetap berjalan. 8.000 pelari siap ramaikan ajang lari internasional Pontianak City Run tahun 2026. Selamat pagi saudara, kita berjumpa di Kompas Pagi edisi hari ini 23 Januari 2026. Anda bersama saya, Petronella Yani. Saudara, tim redaksi kami telah menghimpun beragam informasi seputar Pulau Kalimantan untuk Anda. Sesaat lagi kita jelang Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita menuju informasi pertama saudara. Kebakaran terjadi di kawasan permukiman padat penduduk di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur pada Rabu dini hari. Sebuah rumah berlantai 2 ludes terbakar. Satu rumah berlantai 2 di Kota Balikpapan ludes terbakar. Api pertama kali terlihat oleh warga sekitar pukul 3.45 WITA atau pada Rabu dini hari. Warga yang ada di sekitar lokasi kejadian melihat api sudah memumbung tinggi. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran dikarenakan rumah ini sudah lama ditinggal oleh pemiliknya. Namun saat terbakar, warga mendengar ada suara ledakan yang cukup keras. Saya lagi tidur, itu jam 1 saya belum bisa tidur karena masih nonton. Nah itu kejadiannya jam 3.45, saya lihat api dari jendela dari keluarga ini teriak sudah. Si namanya Yuli, Ibu Yuli. Ibu Yuli. Iya, kebakaran, keluarin semuanya. Saya dengar, langsung saya Ke depan. Ke depan bangunin suami. Langsung apinya dung. Ada ledakan? Ada. Oh. Langsung menjulang tinggi, apinya gede. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran kali ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Sorotan selanjutnya, Bea Cukai Kalimantan bagian Barat gagalkan upaya penyelundupan ekspor rotan ke Tiongkok melalui Pelabuhan Wikora, Pontianak, Kalimantan Barat. Ditemukan 4 kontainer berisi 58,3 ton rotan dalam berbagai bentuk dan ukuran dengan nilai barang diperkirakan 2,9 miliar rupiah. Berawal dari informasi dan analisis intelijen Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan bagian Barat, petugas mencurigai adanya pemberitahuan ekspor barang yang tidak sesuai dengan kondisi muatan sebenarnya. Dalam dokumen ekspor, 4 kontainer dideklarasikan sebagai produk kelapa. Namun setelah dilakukan pendalaman, Bea Cukai temukan muatan rotan dalam berbagai bentuk dan ukuran dengan total berat mencapai 58,3 ton. 4 kontainer yang rencananya akan dikirim ke Tiongkok pada 23 Desember 2025 itu langsung disita dan disegel. Kakanwil DJBJ Kalbakbar Muhammad Lukman bilang nilai barang hasil penindakan ini diperkirakan mencapai 2,9 miliar rupiah. Saat ini Bea Cukai telah meningkatkan status penanganan perkara ke tahap penyidikan. Awalnya adalah coconut product, ya kan? Tapi kemudian kita dapati bahwa isinya adalah rotan dengan berbagai macam jenis seperti ini. Jadi di dalam pemberitahuan dokumen ekspornya seperti tadi saya sampaikan, baik dari sisi jumlah dan jenisnya juga berbeda. Jadi bukan hanya jenisnya udah jelas, beda sekali, jumlahnya pun beda. Bea Cukai menegaskan komitmen terus meningkatkan pengawasan ekspor, khususnya komoditas sumber daya alam, serta menindak tegas setiap pelanggaran yang berpotensi merugikan negara dan mengganggu tata niaga ekspor yang sehat. Suci Lusinda, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Saudara, Kejaksaan Negeri Pontianak mengeksekusi terpidana perkara tindak pidana perbankan atas nama Oki Hermawan.
terpidana menjadi DPO selama 1 tahun. Tidak kooperatif terhadap putusan pengadilan, Kejaksaan Negeri Pontianak mengeksekusi Oki Hermawan, terpidana perkara tindak pidana perbankan pada Selasa 20 Januari 2026 sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak Agus Eko Purnomo menyampaikan, pelaksanaan eksekusi merupakan wujud komitmen kejaksaan dalam menegakkan kepastian hukum, di mana terpidana diketahui kabur selama 1 tahun sejak putusan ditetapkan. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung pada tanggal 25 November 2024, Oki Hermawan dinyatakan terbukti melanggar pasal 49 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, dengan vonis putusan penjara selama 10 tahun serta denda sebesar 10 miliar rupiah. Jika denda tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Dari pensiun itu sudah ini orang-orang pensiun itu digunakan lagi, jadi membobol data yang pernah dilakukan diajukan lagi untuk bank. Berapa banyak yang disalahgunakan, Pak? Berapa banyak? Berapa Pak kasih minum? Jumlahnya Pak? Iya. Sekitar 80 nama nasabah Pak. 80 nasabah. Nilainya? Lebih kurang hampir 80 miliar. Wah, besar juga 80. Oki Hermawan merupakan pegawai salah satu bank BUMN yang menjabat sebagai relationship manager. Dalam perkara ini, terpidana terbukti melakukan perbuatan membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan maupun laporan kegiatan usaha dan transaksi perbankan 80 nama nasabah dengan total anggaran sekitar 80 miliar rupiah. Doris Pardede, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Kita ke Kalimantan Selatan. Polisi ungkap kasus pelecehan seksual yang kerap meresahkan warga kota Banjarbaru sepanjang akhir tahun 2025 lalu. Seorang pria berinisial MA ditangkap karena telah melakukan tindakan tersebut secara berulang kepada sejumlah perempuan di berbagai lokasi. Menindaklanjuti laporan seorang mahasiswi berinisial ASS yang menjadi korban pelecehan di depan sebuah indekos di kawasan Jalan Purnama, Kelurahan Komet pada akhir Desember 2025 lalu, Polres Banjarbaru menangkap seorang pria berinisial MA. Modus operandi yang digunakan pelaku tergolong nekat, yakni dengan mengendarai sepeda motor tanpa plat nomor untuk menyasar korban yang tengah sendirian. Usai melakukan pelecehan secara tiba-tiba, pelaku langsung melarikan diri dari lokasi kejadian. Yang mengejutkan, dari hasil pemeriksaan intensif penyidik, tersangka mengaku telah melakukan aksi serupa sebanyak 15 kali. Motif pelaku karena adanya indikasi penyimpangan seksual. Menurut pengakuannya, dia sudah melakukan sebanyak 15 kali di seputaran kota Banjarbaru. Karena ada laporan juga di Polres Banjarbaru. Nah, ini pelaku juga yang sama. Nah, motivasinya apa? Motivasinya adalah angan-angan seksual gitu. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, pelaku saat ini tidak ditahan karena ancaman hukumannya di bawah 5 tahun sesuai dengan ketentuan undang-undang. Namun demikian, polisi menegaskan proses hukum tetap berjalan hingga ke tahap persidangan. Masyarakat khususnya kaum perempuan diimbau lebih waspada saat beraktivitas di lokasi atau jam-jam sepi. Warga juga diminta tidak ragu memanfaatkan layanan darurat 110 jika melihat atau menjadi korban tindakan kriminalitas. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kita ke sorotan lainnya. 2 anak di bawah umur di kota Pontianak, Kalimantan Barat ditangkap polisi karena melakukan penjamretan. Pelaku berdalih aksi tersebut dilakukan karena tuntutan kebutuhan sehari-hari. Polresta Pontianak mengungkap kasus penjamretan yang dilakukan 2 anak di bawah umur pada Selasa 20 Januari 2026 sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat di 2 lokasi berbeda. Peristiwa penjamretan itu terjadi pada Sabtu 17 Januari sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat di Jalan Danau Sentarum, Gang Nur Hadi 1,
Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota. Saat itu korban Desi Rahayu Juwita baru turun dari mobil dan berjalan menuju rumah temannya. Tiba-tiba dua pelaku yang mengendarai sepeda motor mendekati korban dan langsung merampas tas berisi barang berharga seperti HP, uang tunai, dan kunci kendaraan milik korban. Setelah dilakukan perampasan tersebut, tentunya korban melakukan atau membuat laporan polisi di Polresta dan tim segera turun dipimpin oleh Bapak Kasat Reskrim bersama Kanit Jatanras berhasil mengidentifikasi salah satu pelaku. Dari hasil pengembangan didapatlah beberapa pelaku, kurang lebih 2 orang, yang kebetulan adalah masih di bawah umur atau kita katakan anak. Kedua tersangka mengaku melakukan penjabretan secara spontan setelah melihat korban berjalan seorang diri. Usai beraksi, mereka melarikan diri ke arah Jalan Kom Yosudarso dan hasil kejahatannya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Keduanya dijerat pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Doris Pardede, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Atap rumah warga ambruk akibat angin kencang. Informasi selengkapnya usai jeda. Saudara, Anda kembali bersama kami di Kompas Pagi. Akibat hujan disertai angin kencang, atap rumah salah satu warga Kecamatan Balikpapan Barat ambruk. Meski kondisinya mengkhawatirkan, namun penghuni tetap tinggal di rumah tersebut karena keterbatasan biaya. Akibat hujan lebat yang disertai angin pada Senin malam lalu, salah satu atap rumah warga di kawasan RT 54 Gang Family di Kecamatan Balikpapan Barat ambruk. Mirisnya, penghuni rumah enggan mengungsi lantaran ketiadaan dana. Mereka memilih bertahan menggunakan tenda darurat bantuan pemerintah untuk atap sementara. Diketahui rumah tersebut dihuni 3 kepala keluarga yang terdiri dari 11 jiwa. Saat kejadian, seluruh anggota keluarga berkumpul di ruang tamu untuk menyantap makan malam. Namun atap rumah mereka tiba-tiba terbang terbawa angin kencang dan ambruk. Kemarin malam? Iya. Itu gimana ceritanya kemarin malam ini? Aku tuh kurang Pak ya, karena aku duduk di situ kesian. Sementara mau makan. Sementara mau makan? Iya. Dan jadi aku makan karena aku dengar itu bunyi langsung menghadap naik aku. Terputar kuliah ini seng. Kena angin? Iya. Iya. Jadi rubuh atap kita? Iya, ini atapnya rubuh. Tapi masih bertahan di sini, Tanda? Iya, masih karena mau pergi nyewa kesian bagaimana? Para penghuni rumah berharap adanya bantuan pemerintah agar atap rumah mereka dapat diperbaiki. Ya, harapan mau sih dibantu sama pemerintah kalau bisa supaya cepat. Tapi Tante enggak mau pindah? Enggak, di sini aja, tetap di sini. Di sini aja? Iya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, pihak kelurahan sudah datang ke lokasi dan mendata rumah korban. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Kita ke informasi selanjutnya. Setelah hampir 1 bulan, banjir yang merendam kawasan Landasan Ulin Selatan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, kini berangsur surut. Karena warga mulai kembali ke rumah masing-masing, posko pengungsian resmi ditutup. Suasana di Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kota Banjarbaru kini mulai kembali hidup setelah seluruh pengungsi meninggalkan posko darurat pada awal pekan ini. Meski rata-rata bagian dalam rumah sudah kering, namun genangan air masih terlihat di sejumlah halaman dan akses jalan lingkungan. Di RT 2 RW 1, beberapa unit rumah yang posisinya lebih rendah masih menyisakan genangan air di bagian dapur. Warga pun mulai sibuk membersihkan sisa lumpur. Hari Senin. Oh, tapi di kondisi depan rumah masih ada? Masih bebanyu, halaman kita masih bebanyu, kayak di dalam gang tuh masih bebanyu jalannya. Tapi rumah alhamdulillah kering sudah. Tapi nang mana masih rendah lo masih bebanyu lagi, cuman paling pada purannya.
Kondisi serupa juga terjadi di RT 1 RW 1. Dari total 102 kepala keluarga, sebanyak 35 kakak sempat terdampak parah. Meski sudah kembali ke rumah, mayoritas warga yang bekerja sebagai pencari kayu bakar belum bisa kembali mencari nafkah karena akses menuju hutan masih tertutup genangan air yang cukup dalam. Warga mengaku hanya bisa bertahan dengan sisa bantuan yang diterima pada akhir pekan lalu. Belum lagi, kan belum bisa, kami kan mata pencariannya ke hutan nih, mencari kayu bakar. Ini kan masih dalam, jadi masih di rumah. Oh, jadi belum bisa. Belum, semuanya belum bisa buka. Kalau untuk bantuan Bang, Bu, bantuan logistik apakah sampai saat ini masih ada atau seperti apa? Kemarin terakhir hari Minggu dari gubernur. Di balik surutnya air, warga menaruh harapan besar kepada pemerintah Kota Banjarbaru. Warga meminta program peninggian rumah panggung atau perbaikan drainase jangka panjang. Sebab wilayah ini menjadi langganan banjir saat musim hujan dan sangat rawan kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sementara itu, saudara, setelah lebih dari 1 bulan diliburkan akibat banjir, aktivitas belajar mengajar di SD Negeri Akar Bagantung, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, akhirnya kembali dilaksanakan. Namun aktivitas belum bisa berjalan normal karena sebagian area sekolah masih terendam air. Suasana berbeda terlihat di teras SD Negeri Akar Bagantung, Kecamatan Martapura Timur pada Kamis pagi. Satu persatu peserta didik melepas dan menyusun sandal mereka di rak kelas sebelum memasuki ruangan. Ini adalah hari pertama mereka kembali ke sekolah setelah sebelumnya terpaksa belajar di rumah selama lebih dari 30 hari akibat musibah banjir. Walaupun gerbang sekolah telah dibuka, kondisi lingkungan pendidikan ini masih jauh dari kata ideal. Genangan air masih menutupi halaman hingga sebagian lantai bangunan. Pihak sekolah memutuskan tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka karena metode belajar dari rumah dinilai tidak maksimal bagi perkembangan siswa tingkat sekolah dasar. Sangat kendala sekali, salah satunya juga WC Pak, WC masih banjir, nah salah satunya itu. Yang kedua, untuk kegiatan anak di lapangan juga susah untuk keluar masuk kelas. Dari total 6 ruang kelas yang tersedia, saat ini hanya 3 ruangan yang dapat digunakan untuk proses belajar. Sementara 3 kelas lainnya masih terendam banjir dan tidak memungkinkan untuk ditempati. Di dalam ruang kelas yang kering pun pemandangan masih tampak semrawut. Sejumlah meja, kursi, serta alat peragam pendidikan masih ditumpuk di atas meja lainnya atau disimpan di tempat yang lebih tinggi guna menghindari kerusakan lebih lanjut jika debit air kembali naik. Guru dan siswa berharap intensitas hujan segera menurun agar banjir di lingkungan sekolah sepenuhnya surut sehingga hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan nyaman dapat kembali terpenuhi. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Beralih ke informasi lainnya. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam Samarinda menggelar pasar amal. Mereka menawarkan sayuran dan kebutuhan pokok dengan harga seikhlasnya untuk membantu ekonomi masyarakat. Tak seperti biasanya, sejumlah mahasiswa di Samarinda menggelar pasar amal. Pasar amal ini menawarkan sayuran dan kebutuhan pokok dibayar dengan harga seikhlasnya. Pasar amal sengaja digelar untuk membantu warga yang saat ini kesulitan ekonomi. Dan ini baru jilid 1. HIB akan mengadakan kegiatan-kegiatan sosial seperti ini sampai dengan seterusnya selama 1 tahun ke depan. Kemudian nanti bakal ada gerakan-gerakan sosial lainnya yang kemudian akan dilakukan oleh HIB. Kegiatan ini menarik perhatian sejumlah pengendara yang lewat. Terlihat pengendara hingga pejalan kaki langsung membeli, didominasi oleh ibu-ibu rumah tangga. Menurut mereka, pasar amal ini sangat membantu mengurangi beban ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagi warga, kegiatan ini bisa berkolaborasi dengan pemerintah. Harapannya ke depannya supaya lebih sering-sering lagi kayak gini ya, ngadakan pasar-pasar murah kayak gini. Semoga program-program kayak gini lebih ditingkatkan lagi biar bantuan program amalnya ini lebih sering-sering diadakan lagi lah program seperti ini.
Hasil penjualan dari pasar amal ini akan ditunasikan kepada orang yang membutuhkan. Kedepan, HMI akan lebih aktif menyelenggarakan kegiatan sosial serupa. Rijal Mustafa, Jasmine Ja'far, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Saudara, meski tengah melakukan penyesuaian dan efisiensi anggaran, namun pemerintah Kota Banjarbaru tetap memprioritaskan pengadaan serta pemeliharaan penerangan jalan umum di tahun 2026 ini. Lebih 900 titik PJU baru akan dipasang untuk menjamin keamanan dan kenyamanan warga saat malam hari. Komitmen penerangan kota tetap menjadi fokus utama Dinas Perumahan dan Permukiman atau Disperkim Kota Banjarbaru. Berdasarkan data terbaru, sebanyak 983 titik PJU akan dipasang secara bertahap di 5 kecamatan sekota Banjarbaru pada tahun anggaran 2026 ini. Sumber pendanaan dan penentuan lokasi pemasangan diarahkan pada hasil musrenbang serta akomodasi pokok-pokok pikiran anggota DPRD. Guna menyiasati efisiensi, Disperkim melakukan penghematan pada belanja aksesoris dan stok lampu dengan memanfaatkan ketersediaan material yang masih ada di gudang. Yang dikurangi kebanyakan kayak PJU, mungkin kayak pembelian aksesoris, pembelian lampu juga kami kurangi karena saya berpikir lampu kami masih ada stok, jadi untuk insya Allah mungkin nyampe di anggaran perubahan masih memungkinkan untuk melakukan pemeliharaan untuk di Kota Banjarbaru. Kebijakan ini disambut positif oleh masyarakat. Warga menilai penataan cahaya di Kota Idaman kian membaik, terutama dengan adanya respon cepat petugas saat terjadi kerusakan fasilitas. Di lain ulun nggak tahu lah, ya. Cuma kalau di tempat ulun itu asal menelpon ke Kota Lawas pasti dia datang. Dia pakai mobil. Oh, di Bujuri gitu lah langsung dia baiki. Penerangannya di Wadapian bagus aja sudah lah. Di situ masuk paling aman, Bang. Untuk memudahkan masyarakat, Pemkot Banjarbaru telah menyediakan layanan PJU online baik melalui aplikasi maupun website. Sepanjang Desember 2025 lalu, tercatat sebanyak 238 laporan kerusakan telah ditangani, di mana sebagian besar disebabkan oleh gangguan cuaca dan hujan deras. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, usai jeda kami akan hadir dengan informasi lainnya untuk Anda. Di antaranya panen perdana udang faname di Kuburaya. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Pengurus DPD Partai Hanura Kalimantan Barat resmi berganti. Ketua Umum Partai Hanura, Usman Sabtaodang, minta para kader terus berkontribusi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk membangun Kalbar. Ketua Umum Partai Hanura, Usman Sabtaodang, resmi melantik pengurus DPD Partai Hanura Kalbar pada Rabu 21 Januari. Oso menekankan pentingnya membangun daerah untuk Indonesia, sebab menurutnya Indonesia akan maju jika daerahnya maju. Oso juga mengajak seluruh kader Hanura turun ke masyarakat dan berkontribusi bagi kemajuan daerah. Saya berpesan kepada mereka untuk menjaga hubungan dengan partai-partai yang ada. Karena partai-partai yang ada itu adik-adik saya juga, ketua-ketuanya di sini. Dan mereka hadir semua. Nah, inilah yang membuat saya bilang, bersatulah membangun suatu cita-cita yang betul-betul dibutuhkan oleh daerah dan berkomunikasi dengan pemerintah daerah yang dibawa kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur ini, ya kan? Sementara itu, Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan berharap kader Hanura bisa bersinergi dengan pemerintah daerah untuk menyukseskan pembangunan di Kalbar. Saya mengajak sebagai pemerintah tentu mari bekerja sama dengan pemerintah, memberikan masukan-masukan yang konstruktif kepada pemerintah dalam rangka penyempurnaan kebijakan di Provinsi Kalimantan Barat yang tentu muaranya kepada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kalimantan Barat secara umum. Usai dilantik, pengurus DPD Hanura Kalbar langsung menggelar muscap untuk menyusun struktur pengurus di tingkat cabang dan ranting. Samsul Hardi, Kompas TV, Kuburaya, Kalimantan Barat.
Sementara itu, pengurus baru DPD Hanura Kalbar targetkan penambahan kursi di DPRD hingga membidik perolehan kursi di DPR RI dengan menyiapkan kader terbaik. Usai dilantik dan menggelar musyawarah cabang, seluruh kader Hanura Kalbar siap menggerakkan mesin partai dan mempersiapkan diri menuju pemilu 2029. Ketua DPD Hanura Kalbar Dian Eka Muhairi bilang, selain meningkatkan jumlah kursi di DPRD Kabupaten Kota dan DPRD Kalbar, target ke depan ada perwakilan Hanura di DPR RI. Dian Eka juga berharap Hanura bisa terus mengawal kebijakan pemerintah serta berkolaborasi untuk membangun Kalbar. Pertama, kita ke depan akan konsolidasi internal khususnya bagaimana kita membentuk struktur-struktur di tingkat daerah dari kecamatan sampai ke tingkat desa. Dalam rangka juga persiapan verifikasi faktual nanti menjelang pemilu 2029. Kami yakin dengan kepengurusan yang ada saat ini, yang diisi oleh anak-anak muda juga, yang kreatif juga, yang memang punya kapasitas dan kapabilitas dalam rangka sebagai pengurus partai untuk membesarkan Partai Hanura di Provinsi Kalimantan Barat. Muscap dihadiri seluruh ketua DPC Hanura Sekalbar dan telah menerima SK kepengurusan baru. Hanya satu DPC yang masih berproses, yakni DPC Hanura Melawi. Ketua DPC Hanura Singkawang Amiruddin targetkan akan merebut kembali kursi DPRD Kota Singkawang dan menyiapkan kader terbaik Hanura untuk bertarung di pilkada mendatang. Targetnya kami akan mengembalikan kursi yang selama ini yang kemarin 4 kursi, kami akan usahakan kembalikan lagi 4 kursi di Kota Singkawang. Yang pasti target ke depan kami akan mencari kader kami yang terbaik. Untuk ke depannya kita tidak tahu, politik dinamis, tentunya nanti akan muncul kader-kader terbaik dari Partai Hanura Kota Singkawang. Usai muscap, selanjutnya DPC akan membentuk dan menyusun kepengurusan di tingkat ranting. Samsul Hardi, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Kita ke informasi lainnya. Komite Nasional Pemuda Indonesia Kalimantan Barat siap menggelar musyawarah daerah dalam waktu dekat. Selain mengaktifkan kembali roda organisasi yang cukup lama vakum, mandat kepengurusan caretaker atau sementara turut dibebankan untuk melakukan konsolidasi. Cukup lama vakum dari perkembangan organisasi kepemudaan, Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Kalimantan Barat dijadwalkan akan menggelar musyawarah daerah dalam waktu dekat. Untuk mengaktifkan kembali roda keorganisasian, turut ditunjuk kepengurusan caretaker atau sementara. Para pengurus ini diberi waktu sekitar 3 bulan guna melakukan konsolidasi, termasuk mengakomodir pelaksanaan musda. Pasca konsolidasi tentunya sebagaimana mandat dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga, kami akan melaksanakan musda dalam kerangka untuk membentuk kepengurusan yang definitif. Sebagaimana dalam mekanisme organisasi sebelum pelaksanaan musda, kami akan melaksanakan rapat pimpinan paripurna, rapat pimpinan paripurna atau rapimpurna yang terkait dengan pengesahan anggota Pramusda KNPI. Sebagai bentuk keseriusan reaktivasi, ditunjuk KNPI Kota Pontianak sebagai panitia Musda Kalbar dan menyatakan siap melaksanakannya. Kalau dari KNPI Kota Pontianak yang pastinya siap mendukung penuh dan juga siap untuk berkontribusi dalam menyambut Musda KNPI Kalbar. Kalau Kota Pontianak nanti apa yang akan diusulkan mungkin Bang, kira-kira Bang nanti seperti apa mungkin? Kalau dari Kota Pontianak yang pastinya ingin musdanya berjalan dengan lancar Bang, dan juga persiapannya matang. Kebetulan juga KNPI Kota Pontianak ini jadi panitia Bang di agenda musda. Sebelum musda, KNPI lebih dulu menggelar rapat pimpinan paripurna daerah serta penunjukan caretaker di 14 kabupaten kota di Kalbar. Rapim Purda ini sekaligus untuk penguatan kelembagaan sebelum berkontribusi langsung membantu pemerintah dalam pembangunan. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Dari Kabupaten Kuburaya, kelompok usaha perhutanan sosial Desa Dabong, Kecamatan Sungai Raya, melaksanakan panen perdana budidaya udang faname. Selain meningkatkan ekonomi masyarakat, usaha ramah lingkungan ini terbukti berhasil menjaga kelestarian ekosistem mangrove.
3 bulan dipelihara di tambak, kelompok usaha perhutanan sosial Desa Dabong, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, melaksanakan panen perdana udang Paname. Di area seluas 9,5 hektar ini, udang yang dihasilkan mencapai 500 kg. Jumlah sebaran awal benih sekitar 100.000 ekor benur. Petambak mengaku sempat mengalami kendala saat proses pemeliharaan, bahkan dari 3 tambak yang dikelola, hanya 1 yang berhasil. Ke depan tentu perlu peningkatan kapasitas untuk menghindari gagal panen. Kami tidak menyangka juga akhirnya dari aktivitas program ini banyak perhatian dari pemerintah maupun non-pemerintah yang menyoroti program ini, sehingga membangun semangat yang luar biasa untuk bagaimana bisa berhasil ke depan optimalisasi tambak ini dan program ini. Selain berdampak positif untuk peningkatan ekonomi hijau masyarakat, pemilik tambak maupun KUPS, pengelolaan pendampingan yang ramah lingkungan terbukti berhasil menjaga kelestarian ekosistem hutan mangrove. Upaya ini dinilai dapat diterapkan di sejumlah lokasi potensial lainnya, termasuk pada komoditas kepiting dan ikan bandeng. Terkait dengan keberhasilan yang dilakukan oleh kelompok usaha perhutanan sosial, khususnya pada lembaga pengelola hutan Desa Dabong ini, nah tentu ini merupakan salah satu kunci ya, bahwa memang kita memanfaatkan hutan ini dengan lestari, tetapi tetap mengedepankan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Nah, kalau kita lihat tentu panen pada hari ini, panen udang Paname ini memberikan dampak yang positif bagi ekonomi masyarakat. Dan kita lihat bahwa panen ini cukup banyak ya yang dihasilkan, dan ini meskipun kemarin tantangannya cukup tinggi, tapi keberhasilan kelompok ini membuktikan bahwa pengelolaan kawasan hutan ini betul-betul dapat dimanfaatkan dengan optimal. Budidaya udang Paname ini menggunakan konsep perikanan silvopisteri, memadukan keseimbangan ekologis kawasan pesisir. Dion Setiawan, Kompas TV, Kuburaya, Kalimantan Barat. Saudara, laga sepak bola Unimas kontra Untan jadi ajang riset pengembangan olahraga kampus. Informasi selengkapnya usai jeda. Saudara, Anda kembali bersama saya, Petronella Yani di Kompas Pagi. Kita ke informasi seputar olahraga. Tim sepak bola Universitas Tanjung Pura Pontianak menjalani laga persahabatan internasional melawan tim Universitas Malaysia Sarawak. Pertandingan ini tak sekadar adu strategi di lapangan, namun juga jadi ajang pembelajaran dan riset pengembangan olahraga antar perguruan tinggi di Pulau Borneo. Tim sepak bola Universitas Tanjung Pura Pontianak menghadiri pertandingan persahabatan melawan tim Universitas Malaysia Sarawak di Pusat Sukan Unimas Samarahan. Bertanding di lapangan sintetis berstandar internasional. Tim PS Untan menggunakan jersey ungu-ungu berhasil mengungguli tim tuan rumah yang memakai jersey hitam merah. Ini bukan sekadar pertandingan persahabatan. Pihak Untan memanfaatkan momentum ini untuk riset studi pengembangan olahraga, termasuk pengelolaan infrastruktur pendukung di kampus. Unimas Sarawak sebagai salah satu universitas terbesar di Pulau Borneo menempatkan fasilitas olahraga bukan hanya sebagai pelengkap perkuliahan, melainkan bagian penting dalam mendukung kesehatan fisik, mental, sekaligus prestasi mahasiswa. Di Unimas banyak kemudahan sukan dan juga kemudahan yang lebih kepada permainan. Ini adalah menyokong pelajar di Unimas terutamanya dari segi kesihatan fizikal dan juga mental. So kami di Pusat Sukan Unimas berharap jika Untan hadir dengan pelajar-pelajar sekali ke Unimas untuk melihat fasiliti yang ada di Unimas. Sementara itu, manajer tim PS Untan mengaku terkesan dengan pengelolaan infrastruktur olahraga di Unimas. Salah satunya lapangan sintetis yang digunakan dalam pertandingan
dengan kualitas rumput dan softpad yang baik serta aman bagi atlet. Tak hanya digunakan untuk sepak bola, lapangan ini juga kerap dimanfaatkan untuk pertandingan rugby dan berbagai cabang olahraga lainnya. Jadi kita tidak hanya sekedar kerjasama di bidang riset, di bidang pendidikan, tapi kita juga bisa mengembangkan hal-hal lain seperti misalnya olahraga, sukan kalau dalam konteks negara Malaysia. Jadi selain juga kita menjalin persahabatan yang lebih erat, ya mungkin kita juga bisa mengembangkan keolahragaan di Indonesia, mungkin dengan mengambil contoh di negeri Sarawak ini. Kita bisa lihat di sini mereka punya fasilitas olahraga yang sangat-sangat baik kalau dibandingkan dengan yang kita miliki saat ini. Keberadaan sarana olahraga yang memadai terbukti mendorong pengembangan minat dan bakat mahasiswa. Kampus tidak hanya mencetak generasi unggul secara akademik, tetapi juga menjadi tempat lahirnya atlet-atlet muda berprestasi. Tim Liputan Kompas TV, Sarawak, Malaysia. Kabar baik datang untuk bobotoh Persib. Sang bek andalan Federico Barba akan bertahan bersama Maung Bandung pada putaran kedua Super League. Tak hanya itu, Pangeran Biru juga dirumorkan akan memboyong satu pemain berposisi bek kiri yang kenyang pengalaman di tanah Eropa. Persib Bandung sebelumnya dipusingkan dengan sang bek andalan Federico Barba yang tak kerasan dan ingin hengkang. Ingin dekat dengan keluarga menjadi alasan mantan bek tim Serie A Italia, Como, ingin pulang ke Italia. Namun, kini situasi ruang ganti sudah mulai kondusif. Sang manajer tim Umuh Muhtar mengabarkan talenta 32 tahun akan bertahan di Maung Bandung hingga akhir musim. Meski Barba akan bertahan, Umuh Muhtar juga menyebut Pangeran Biru masih akan menambah kekuatan dengan mendatangkan satu pemain asing di bursa transfer tengah musim. Sebelumnya Persib dikaitkan dengan mantan bek kiri PSG, Louis-Vin Kurzawa. Kini rumor kembali beredar di Kota Kembang. Satu nama kembali mencuat yang juga berposisi sebagai bek kiri. Terence Kongolo dikabarkan turut diincar Maung Bandung. Bek 31 tahun adalah mantan pemain timnas Belanda. Sempat dicap sebagai rising star di usia muda, talenta yang baru habis kontrak bersama NAC Breda, kenyang pengalaman di benua Eropa. Laki-laki yang mengawali karir dari Akademi Feyenoord Rotterdam pernah bermain di Liga Primer Inggris, Bundesliga Jerman, Ligue 1 Prancis, dan Eredivisie Belanda. Apabila rumor ini terrealisasi, tak hanya untuk plan B bila Barba hengkang, juga menambah kedalaman skuad Maung Bandung yang tengah fokus ingin berbicara banyak di level Asia. Saudara, kompetisi Liga 4 Jawa Timur kembali menjadi sorotan pencinta sepak bola nasional. Usai peristiwa tendangan kungfu pemain Putra Jaya Pasuruan, kini terjadi aksi oknum supporter yang melempari bus pemain. Video aksi pelemparan batu oleh oknum supporter terhadap bus pemain Persida Sidoarjo usai laga babak 16 besar Liga 4 melawan Persit Jember viral di media sosial. Peristiwa ini terjadi saat bus pemain Persida Sidoarjo hendak meninggalkan Stadion Jember Sport Garden usai kalah 1-2 dari Persit Jember. Aksi anarkis supporter ini mendapat perhatian serius dari Komisi Disiplin PSSI Jawa Timur. Setelah melakukan sidang disiplin, Komdis PSSI Jatim memberikan sanksi pada klub Persit Jember berupa denda Rp20 juta dan 2 laga kandang tanpa penonton. Terjadi insiden pelemparan batu, pelemparan benda-benda misil yang itu tentu mencederai fair play dan melanggar kode disiplin mulai dari pasal 68, 69, dan 70. Karena itu akhirnya Pandis menjatuhkan putusan memberikan sanksi denda 20 juta dan dua pertandingan di home Jember tidak ada penonton. Kita beralih ke informasi tentang ajang lari bertaraf internasional. Pontianak City Run kembali akan digelar tahun 2026 ini. Event ini ditargetkan diikuti oleh 8.000 peserta termasuk pelari dari mancanegara. Event tahunan Pontianak City Run kembali akan digelar di Pontianak, Kalimantan Barat.
8.000 orang ditargetkan berpartisipasi pada ajang lari bertaraf internasional ini, tidak hanya dari Indonesia, tapi juga dari mancanegara seperti Malaysia, Singapura, hingga Kenya. Pemerintah Kota Pontianak berharap agenda tahun ke-8 ini dikemas lebih menarik dan menonjolkan pariwisata daerah. Kemudian impact-nya adalah orang ramai berkunjung ke Kota Pontianak. Kemudian tentu ada aspek ekonomis untuk orang datang, heavy fun, kemudian meskipun dia tidak lari tapi ingin menikmati gimana sih acara lari Pontianak City Run. Kita berharap panitia berkolaborasi dengan seluruh stakeholder event seri ke-8 ini tentu harus dikemas secara ritme kekinian, menyesuaikan dengan situasi terkini. Panitia penyelenggara telah menyiapkan 4 jenis kategori jarak lomba, yakni 5 km, 10 km, 21 km, dan 42 km. Nah, target peserta kita tahun ini adalah 8.000 peserta. Nah, mudah-mudahan dengan perjalanan kita sampai hari ini dan sampai ke hari H itu bisa tercapai 8.000 dengan antusias dari pelajar, mahasiswa, komunitas, dari teman-teman di perusahaan dan semua stakeholder dan sponsorship yang kita kerjasama bisa kita capai. Pontianak City Run dijadwalkan digelar pada 15 Februari 2026 dengan rute mulai dari Gor Terpadu melewati Jalan Jenderal Ahmad Yani, Gajah Mada, Sungai Jawi hingga kawasan Kota Baru. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Saudara, usai jeda, Kompas Pagi akan kembali hadir untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Bagi Anda yang tidak sempat menyaksikan informasi utama Kompas Pagi hari ini, berikut kami hadirkan untuk Anda. Satu rumah berlantai 2 di Kota Balikpapan ludes terbakar. Api pertama kali terlihat oleh warga sekitar pukul 3.45 WITA atau pada Rabu dini hari. Warga yang ada di sekitar lokasi kejadian melihat api sudah memumbung tinggi. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran dikarenakan rumah ini sudah lama ditinggal oleh pemiliknya. Namun saat terbakar, warga mendengar ada suara ledakan yang cukup keras. Saya lagi tidur, itu jam 1 saya belum bisa tidur karena masih nonton. Nah itu kejadiannya jam 3.45, saya lihat api dari jendela dari keluarga ini teriak sudah. Si namanya Yuli, Ibu Yuli. Iya, kebakaran, keluarin semuanya. Saya dengar, langsung saya ke depan bangunin suami. Langsung apinya, dung. Ada ledakan? Ada. Langsung menjulang tinggi, apinya gede. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran kali ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Berawal dari informasi dan analisis intelijen Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan bagian Barat, petugas mencurigai adanya pemberitahuan ekspor barang yang tidak sesuai dengan kondisi muatan sebenarnya. Dalam dokumen ekspor, 4 kontainer dideklarasikan sebagai produk kelapa. Namun setelah dilakukan pendalaman, Bea Cukai temukan muatan rotan dalam berbagai bentuk dan ukuran dengan total berat mencapai 58,3 ton. 4 kontainer yang rencananya akan dikirim ke Tiongkok pada 23 Desember 2025 itu langsung disita dan disegel. Kakanwil DJBJ Kalbakbar Muhammad Lukman bilang nilai barang hasil penindakan ini diperkirakan mencapai 2,9 miliar rupiah. Saat ini, Bea Cukai telah meningkatkan status penanganan perkara ke tahap penyidikan. Awalnya adalah coconut produk, ya kan? Tapi kemudian kita dapati bahwa isinya adalah rotan dengan berbagai macam jenis seperti ini. Jadi di dalam pemberitahuan dokumen ekspornya seperti tadi saya sampaikan,
baik dari sisi jumlah dan jenisnya juga berbeda. Jadi bukan hanya jenisnya udah jelas, beda sekali, jumlahnya pun beda. Bea Cukai menegaskan komitmen terus meningkatkan pengawasan ekspor, khususnya komoditas sumber daya alam, serta menindak tegas setiap pelanggaran yang berpotensi merugikan negara dan mengganggu tata niaga ekspor yang sehat. Suci Lusinda, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Suasana berbeda terlihat di teras SD Negeri Akar Bagantung, Kecamatan Martapura Timur pada Kamis pagi. Satu persatu peserta didik melepas dan menyusun sandal mereka di rak kelas sebelum memasuki ruangan. Ini adalah hari pertama mereka kembali ke sekolah setelah sebelumnya terpaksa belajar di rumah selama lebih dari 30 hari akibat musibah banjir. Walaupun gerbang sekolah telah dibuka, kondisi lingkungan pendidikan ini masih jauh dari kata ideal. Genangan air masih menutupi halaman hingga sebagian lantai bangunan. Pihak sekolah memutuskan tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka karena metode belajar dari rumah dinilai tidak maksimal bagi perkembangan siswa tingkat sekolah dasar. Sangat kendala sekali, salah satunya juga WC Pak, WC masih banjir, nah salah satunya itu. Yang kedua, untuk kegiatan anak di lapangan juga susah untuk keluar masuk kelas. Dari total 6 ruang kelas yang tersedia, saat ini hanya 3 ruangan yang dapat digunakan untuk proses belajar. Sementara 3 kelas lainnya masih terendam banjir dan tidak memungkinkan untuk ditempati. Di dalam ruang kelas yang kering pun pemandangan masih tampak semrawut. Sejumlah meja, kursi, serta alat peragam pendidikan masih ditumpuk di atas meja lainnya atau disimpan di tempat yang lebih tinggi guna menghindari kerusakan lebih lanjut jika debit air kembali naik. Guru dan siswa berharap intensitas hujan segera menurun agar banjir di lingkungan sekolah sepenuhnya surut sehingga hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan nyaman dapat kembali terpenuhi. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Event tahunan Pontianak Sitiran kembali akan digelar di Pontianak, Kalimantan Barat. 8.000 orang ditargetkan berpartisipasi pada ajang lari bertaraf internasional ini. Tidak hanya dari Indonesia, tapi juga dari mancanegara seperti Malaysia, Singapura, hingga Kenya. Pemerintah Kota Pontianak berharap agenda tahun ke-8 ini dikemas lebih menarik dan menonjolkan pariwisata daerah. Kemudian impactnya adalah orang ramai berkunjung ke Kota Pontianak. Kemudian tentu ada aspek ekonomis untuk orang datang, happy fun, kemudian meskipun dia tidak lari tapi ingin menikmati gimana sih acara lari Pontianak Sitiran. Nah, kita berharap panitia berkolaborasi dengan seluruh stakeholder event seri ke-8 ini tentu harus dikemas secara ritme kekinian, menyesuaikan dengan situasi terkini. Panitia penyelenggara telah menyiapkan 4 jenis kategori jarak lomba, yakni 5 km, 10 km, 21 km, dan 42 km. Nah, target peserta kita tahun ini adalah 8.000 peserta. Nah, mudah-mudahan dengan perjalanan kita sampai hari ini dan sampai ke hari H itu bisa tercapai 8.000 dengan antusias dari pelajar, mahasiswa, komunitas, dari teman-teman di perusahaan dan semua stakeholder dan sponsorship yang kita kerjasama bisa kita capai. Pontianak Sitiran dijadwalkan digelar pada 15 Februari 2026 dengan rute mulai dari Gor Terpadu melewati Jalan Jenderal Ahmad Yani, Gajah Mada, Sungai Jawi hingga kawasan Kota Baru. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Dan saudara, informasi tadi mengakhiri Kompas Pagi edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Akhir kata, saya Petronella Yani undur diri. Tetaplah bersama kami dengan sajian menarik lainnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.
Kompas TV, independen, terpercaya.